Yang saya dapat harga bagus ini kemarin tomat. Saya meraih hampir 10 juta itu. Selama ini sekian lama baru saya dapat penghasilan besar itu. Desember itu saya dapat obat itu dari WFI itu. Jadi saya coba ini kurang lebih 4 bulan ini. Sampai sekarang DP tangki juga utuh, buah juga utuh, daun subur, dan DP bunga tambah banyak. Harganya ya ada yang 4.600, ada yang 4,5. Jadi sangat tinggi dia punya sekarang. Itu yang bikin penghasilan bisa memenuhi kebutuhan hidup, bisa membiayai anak-anak. Itu kita sudah bisa pilih, bisa beli beras, bisa simpan untuk kebutuhan anak sekolah. Jadi di saat kalau tiba-tiba ini anak sekolah dong minta uang, memang kami sudah siap memang dari hasil penjualan kenari itu. 2018 kami hanya jual kurang lebih 4,6 ton saja. 2021 kami sudah jual 88 ton. Tapi dari sisi value, kami tidak hanya sekedar jualan, kita bisa berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan petani. Tentu ini berdampak pada kesejahteraan petani. Moringa Project bertujuan untuk membangun jaringan kemitraan agribisnis di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional untuk meningkatkan pendapatan 4.000 rumah tangga petani pada tahun 2022. Sejak 2017 hingga 2022, Moringa Project telah terlibat bersama ribuan rumah tangga petani di 3 provinsi di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Proyek ini menggunakan pendekatan pengembangan sistem pasar yang inklusif atau Inclusive Market System Development atau IMSD yang mendorong mitra berinvestasi dan membangun pasar yang lebih berpihak pada petani agar keluarga petani dapat meningkatkan pendapatan untuk membangun kesejahteraan keluarga. Proyek ini melakukan intervensi di tingkat rumah tangga untuk memastikan petani miskin, perempuan, dan orang dengan disabilitas bisa lebih berpartisipasi dan mendapatkan manfaat. Sejauh ini, sistem pasar tidak bekerja dengan baik untuk mendukung petani. Kelemahannya adalah sektor swasta sulit untuk mendapatkan akses barang, layanan, serta informasi ke tingkat petani. Yang kami lakukan adalah ketika kami masuk di satu wilayah, kami melihat komoditi potensial apa yang bisa dikembangkan di wilayah tersebut. Lalu kemudian kami analisa rantai nilainya untuk menemukan apa masalah utamanya, sehingga yang membuat atau yang menghambat petani tidak bisa berkembang secara maksimal. Ketika sudah menemukan masalah utamanya, kami tidak menyelesaikannya sendiri, tapi kami membangun jejaring, mencari mitra, dalam hal ini private sector partners, untuk bekerja bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di Nusa Tenggara Timur, harga kenari alor hanya dijual di pasar lokal dengan permintaan yang bersifat musiman dengan kualitas yang seadanya juga harga yang murah. Moringa Project melakukan intervensi dengan mencari private sector yang tertarik untuk membeli kenari dari alor, bekerja sama dan membangun rantai nilai pasar penjualan kenari dari petani sampai ke private sector atau buyer. Alor satu-satunya tempat di NTT, dan NTT itu sudah hanya 3 provinsi di Indonesia menghasilkan. Nah, dengan itulah kita kemudian dihubungkan dengan WFI ke teman-teman petani di alor. Ini masuk tahun ketiga kita mengerjakan kenari alor. Kita berharap dalam waktu dekat ada penambahan supplier lagi sehingga kita mampu membawa lebih banyak lagi nih kenari alor keluar. Di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, Moringa Project juga melakukan intervensi yang sama. Dampaknya, petani mudah untuk akses benih berkualitas dan pupuk yang terjangkau dengan biaya transportasi yang rendah, bahkan tanpa biaya transportasi sama sekali. Dan terbukti bahwa dengan kerjasama ini di proyek Moringa ini, produksi jagung petani meningkat. Rata-rata sekarang di atas 7 ton. Dengan kerjasama ini,
tujuan Wahana visi bisa tercapai, kami juga bisa tercapai dari segi bisnis. Dengan berbagai tingkat kematangan sektor intervensi, Moringa Project pada Februari 2021 telah melampaui target proyek 4.000 rumah tangga petani dengan 9.640 rumah tangga petani yang mengalami peningkatan pendapatan. Dengan 13% dari rumah tangga penerima manfaat ini, 1.253 rumah tangga adalah petani miskin dengan pendapatan $1,25 per kapita per hari. Sektor jagung memberikan porsi terbesar dalam pencapaian ini, yaitu sebesar 80%, disusul oleh sektor biji kelor 14%, pilinut 4%, dan pala hortikultura 1%. Dengan capaian yang ada, proyek ini kemudian menarik mitra bisnis atau private sector partners untuk terlibat dalam skema bisnis ini. Moringa Project juga mendorong pertanian yang inklusif dengan mendorong mitra bisnis untuk terlibat bersama petani disabilitas. Agribisnis model yang kita ingin develop bersama dengan teman-teman Wahana Visi Indonesia mudah-mudahan ya bisa berlanjut dengan target kita adalah teman-teman di kelompok disability adalah bagaimana membuat sebuah model agribisnis yang kita sebut integrated farming. Jadi kita berbicara dari hulu ke hilir yang saling terintegrasi beberapa unit usaha di dalamnya. Jadi kita tidak hanya sekedar bagaimana mereka hanya bisa tanam jagung saja, itu tidak cukup. Sebelumnya juga kita sudah melakukan beberapa kegiatan di teman-teman di disability. Bahkan kita pernah membuat seminar, webinar ya, seminar nasional dalam bentuk webinar bagaimana peran kelompok disability ini untuk bisa terlibat di sektor pertanian. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan pertanian yang inklusif sangat penting sehingga menjadi perhatian Moringa Project. Kalau petani perempuan di sini ya, memang mereka lebih banyak peran aktif ya dibanding kalau bapak-bapaknya. Kadang mulai dari proses penanaman, pemupukan, hingga kemarin itu pengupasan, bahkan sampai penjualan, ibu-ibu lebih banyak jalan aktivitas dibanding bapak-bapak. Kan saya ada 3 macam model yang saya kasih petani. Pertama, saya memberikan mereka itu benih, bibit, obat-obatan, dan kadang sampai terpal untuk penjemuran. Saya selisih Rp200. Terus yang kedua, saya itu memberikan benih tanpa potongan. Terus yang ketiga, menjelang panen, itu saya tidak ambil potongan, tetap harga biasa. Tapi karena kalau ibu-ibunya yang sangat, ya boleh dikata petani miskin, ibu-ibu janda, kadang saya tidak berlakukan lagi. Tergerakkan sesama perempuan. Kadang perjanjian itu saya sendiri yang ingkar, ya sudah, ambil aja biasa. Mulai dari keluarga petani, distributor, hingga perusahaan yang menjadi mitra bisnis terus didorong untuk terlibat bersama. Moringa Project mendorong petani agar menjaga kelestarian lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pendapatan petani demi anak cucu di masa depan. Baru ada 4 orang yang saya ajak untuk tanam kenari. Masing-masing kenari itu yang tanam 1 orang 10 pohon. Jadi yang 4 orang itu baru 40 pohon. Dan saya punya harapan 2022 ini saya mau ingin tanam lagi kurang lebih 700 supaya dia mencapai 1000 pohon. Supaya 2050 itu Alor Nusa Kenari itu tetap jaya di nasional. Itu harapan saya. Saya bikin kebun ini kan kasih anak sekolah. Topi dapur ini kan dari sini, hasil dari sini. Harapan saya ke depan itu pertanian ini harus dia maju. Jadi saya punya impian itu mereka ini bisa mandiri. Mereka bisa untuk membiayai anaknya sekolah sampai ke perguruan tinggi.